Halo semuanya. Jadi hari ini teman-teman kita dari kelompok 3 akan memaparkan materi mereka tentang evaluasi pembelajaran. Mari kita simak bersama-sama ya. Selamat menyaksikan. Pengertian sistem evaluasi pembelajaran. Evaluasi berasal dari bahasa Inggris yaitu evaluation. Menurut Mehrens dan Lehman yang dikutip oleh Ngalim Purwanto, evaluasi dalam arti luas adalah suatu proses merencanakan, memperoleh dan menyediakan informasi yang sangat diperlukan untuk membuat alternatif keputusan. Ngalim Purwanto, tahun 2004, halaman 3. Menurut Oemar Hamaliki tahun 1995 halaman 171, secara sistemik, evaluasi pembelajaran diarahkan pada komponen-komponen sistem pembelajaran mencakup komponen raw input, perilaku awal atau entry behavior, komponen input instrumental yang yakni siswa, yakni kemampuan profesional guru atau tenaga kependidikan, komponen kurikulum atau program studi, metode, media, komponen administratif atau alat, waktu, dana, komponen proses ialah prosedur pelaksanaan pembelajaran, komponen output ialah hasil pembelajaran yang menandai ketercapaian tujuan pembelajaran. Kedua, tujuan dan fungsi evaluasi pembelajaran. Tujuan evaluasi pembelajaran secara umum dalam bidang pendidikan, evaluasi bertujuan untuk A. Memperoleh data pembuktian yang akan menjadi petunjuk sampai di mana tingkat kemampuan dan tingkat keberhasilan peserta didik dalam pencapaian tujuan-tujuan kurikuler setelah menempuh proses pembelajaran dalam jangka waktu yang telah ditentukan. B. Mengukur dan menilai sampai di manakah efektivitas mengajar dan metode-metode mengajar yang telah diterapkan atau dilaksanakan oleh pendidik serta kegiatan belajar yang dilaksanakan oleh peserta. Menurut Anas Sudijono pada tahun 2006 halaman 17, adapun yang menjadi tujuan khusus dari kegiatan evaluasi dalam bidang pendidikan adalah A. Untuk merangsang kegiatan peserta didik dalam menempuh program pendidikan. B. Untuk mencari dan menemukan faktor-faktor penyebab keberhasilan peserta didik dalam mengikuti program pendidikan sehingga dapat dicari dan ditemukan jalan keluar atau cara-cara perbaikannya. Fungsi pembelajaran. Secara garis besar, evaluasi berfungsi untuk A. Mengetahui kemajuan kemampuan belajar murid. Dalam evaluasi formatif, hasil dari evaluasi selanjutnya digunakan untuk memperbaiki cara belajar siswa. B. Mengetahui status akademis seseorang siswa dalam kelasnya. C. Mengetahui penguasaan kekuatan dalam kelemahan seseorang siswa atas suatu unit pengajaran. D. Mengetahui efisiensi metode mengajar yang digunakan guru. E. Menunjang pelaksanaan BK di sekolah. F. Memberikan laporan kepada siswa dan orang tua. G. Hasil evaluasi dapat digunakan untuk keperluan promosi siswa. H. Hasil evaluasi dapat digunakan untuk keperluan pengurusan atau streaming. I. Hasil evaluasi dapat digunakan untuk keperluan perencanaan pendidikan. Serta J. Memberikan informasi kepada masyarakat yang memerlukan. Dan K. Merupakan feedback bagi siswa, guru, dan program pengajaran. L. Sebagai alat motivasi belajar mengajar. M. Untuk keperluan pengembangan dan perbaikan kurikulum sekolah yang bersangkutan. Selanjutnya, prinsip dan teknik evaluasi pembelajaran. Yang pertama ada prinsip evaluasi pembelajaran. Prinsip diperlukan sebagai pemandu dalam kegiatan evaluasi. Di antara prinsip-prinsip evaluasi adalah sebagai berikut.
Yang pertama, prinsip objektif. Evaluasi harus dilaksanakan secara objektif. Objektif di sini artinya tanpa pengaruh, karena evaluasi harus berdasarkan data-data yang nyata dan harus berdasarkan testing yang telah dilaksanakan. Yang kedua, ada prinsip kontinu. Evaluasi harus dilaksanakan secara kontinu, maksudnya evaluasi itu harus dilaksanakan secara terus-menerus. Yang ketiga, ada prinsip komprehensif. Evaluasi hendaknya dilaksanakan secara komprehensif. Komprehensif di sini artinya evaluasi itu hendaknya sejauh mungkin harus mengenai pada semua aspek kepribadian murid. Teknik evaluasi pembelajaran. Istilah teknik dapat diartikan sebagai alat. Jadi, teknik evaluasi berarti alat yang digunakan dalam rangka melakukan kegiatan evaluasi. Berbagai macam teknik penilaian dapat dilakukan secara komplementer atau saling melengkapi sesuai dengan kompetensi yang dinilai. Dalam konteks evaluasi hasil proses pembelajaran di sekolah dikenal adanya dua macam teknik, yaitu teknik tes, maka evaluasi dilakukan dengan jalan menguji peserta didik. Yang kedua, teknik non-tes, maka evaluasi dilakukan dengan tanpa menguji peserta didik. Problematika dalam evaluasi pembelajaran. Setiap guru dalam melaksanakan evaluasi harus paham dengan tujuan dan manfaat dari evaluasi atau penilaian tersebut. Tetapi ada juga guru yang tidak menghiraukan tentang kegiatan ini. Yang penting ia masuk kelas, mengajar, mau ia laksanakan evaluasi di akhir pelajaran atau tidak, itu urusannya. Yang jelas pada akhir semester ia telah mencapai target kurikulum. Ini yang menjadi permasalahan dalam dunia pendidikan saat ini. Hal ini terjadi karena beberapa sebab, yaitu 1. Guru kurang menguasai materi pelajaran, sehingga dalam menyampaikan materi pelajaran pada anak, kalimatnya sering terputus-putus ataupun terbelit-belit yang menyebabkan anak menjadi bingung dan sukar mencerna apa yang disampaikan oleh guru tersebut. Tentu saja di akhir pelajaran, mereka kewalahan menjawab pertanyaan atau tidak mampu mengerjakan tugas yang diberikan, dan akhirnya nilai yang diperoleh jauh dari apa yang diharapkan. Kedua, guru kurang menguasai kelas. Guru yang kurang mampu menguasai kelas dapat hambatan dalam menyampaikan materi pembelajaran. Hal ini dikarenakan suasana kelas yang tidak menunjang membuat anak yang betul-betul ingin belajar menjadi terganggu. Yang ketiga, guru enggan mempergunakan alat dalam mengajar. Kebiasaan guru yang tidak mempergunakan alat peraga memaksa anak untuk berpikir verbal, sehingga membuat anak sulit dalam memahami pelajaran dan otomatis dalam evaluasi di akhir pelajaran, nilai anak menjadi jatuh. Yang keempat, guru menyamaratakan kemampuan anak di dalam menyerap pelajaran. Setiap anak didik mempunyai kemampuan yang berbeda dalam menyerap materi pelajaran. Guru yang kurang tanggap tidak mengetahui bahwa ada anak didiknya yang daya serapnya di bawah rata-rata mengalami kesulitan dalam belajar. Yang kelima, guru kurang disiplin dalam mengatur waktu. Waktu yang tertulis dalam jadwal pelajaran tidak sesuai dengan praktik pelaksanaannya. Waktu untuk memulai pelajaran selalu telat, tetapi waktu untuk istirahat dan jam pulang selalu tepat atau tidak pernah telat. Yang keenam, guru enggan membuat persiapan mengajar atau setidaknya menyusun langkah-langkah dalam mengajar, yang disertai dengan ketentuan-ketentuan waktu untuk mengawali pelajaran, waktu untuk kegiatan proses belajar, dan ketentuan waktu untuk akhir pelajaran. Yang ketujuh, guru enggan membuat persiapan mengajar atau setidaknya menyusun langkah-langkah dalam mengajar, yang disertai dengan ketentuan-ketentuan waktu untuk mengawali pelajaran, waktu untuk kegiatan proses, dan ketentuan waktu untuk akhir pelajaran. Yang kedelapan, guru tidak mempunyai kemajuan untuk menambah atau menimba ilmu. Misalnya, membaca buku atau bertukar pikiran dengan rekan guru yang lebih senior dan profesional guna menambah wawasannya. Yang kesembilan, guru dalam tes lisan di akhir pelajaran kurang terampil mengajukan pertanyaan kepada murid, sehingga murid kurang memahami tentang apa yang dimaksud oleh guru. Yang kesepuluh, guru selalu mengutamakan pencapaian target kurikulum. Guru jarang memperhatikan atau menganalisis berapa persen daya serap anak terhadap materi pelajaran tersebut.